Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini tiga pria itu mengendalikan formasi dan menyerang Xiaoyan. Xiaoyan bisa menghindar, tetapi jika dia mengelak, dia akan kehilangan waktu terbaik untuk menyerangnya. Oleh karena itu Xiaoyan tidak mengelak. Sebaliknya terus maju membiarkan sinar hitam itu jatuh di tubuhnya. Formasi ini sangat kuat. Bahkan tubuh abadi Yuan Shen ditembus. Tetapi setelah menembus dagingnya, sinar hitam itu tetap berada di tulang yang keras. Pukulan mereka tidak bisa menghalangi Xiaoyan. Lalu tebasan penguasa api guntur meluncur turun. Sebelum penguasa itu jatuh, wajah pria itu masih sangat tenang. Tombak panjang tiba-tiba muncul di tangannya kemudian bertabrakan dengan penguasa Xuan. Tetapi pada saat ini pria itu tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Xiaoyan bisa melawan kekuatan formasi mereka selama 2 kali, yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan pertahanan lawan. Tapi Xiaoyan yang tidak memiliki fluktuasi kekuatan abadi membuat mereka merasa sangat aneh. Saat pedang panjang dan penguasa Xuan bertabrakan, keduanya hanya stagnan. Detik berikutnya tombak panjang pria itu langsung terguncang dan penguasa Xuan Xiaoyan tanpa ampun menabrak dadanya. Dada pria itu cekung, seteguk darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Tanpa memberinya kesempatan apapun, 5 jari Xiaoyan tiba-tiba terulur menembus dadanya. Di tengah darah dan daging ini Xiaoyan memegang jantung emas yang masih berdetak. Setelah mengalahkan pria ini dengan 1 pukulan, Xiaoyan tidak berhenti. Dia bergerak lagi bergegas menuju 2 lainnya. Akhir mereka hampir persis sama. Dan mereka semua dikalahkan oleh 1 gerakan di tangan Xiaoyan. Pria yang memimpin adalah yang terkuat di langkah kedua keabadian Kaisar dan 2 lainnya hanya langkah pertama keabadian Kaisar. Kekuatan ketiganya tidak terlalu kuat. Alasan mengapa mereka bisa bertahan mungkin karena formasi yang mereka siapkan. Jika bukan karena tubuh fisik yang kuat dari avatar Yuan Shen, akan sulit bagi eksistensi keabadian langkah ketiga untuk melawan. Hanya saja mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menendang pelat besi yang tak terbayangkan. Tatapan Xiaoyan dingin. Tanpa ragu lagi dia langsung membunuh keduanya. Menyisakan pria yang memimpin itu untuk mencari informasi tentang aturan di sini. Katakan dengan hati-hati, hal apa yang sudah kamu pelajari di sini? Ucap Xiaoyan memandang pria itu. Saat ini jantung abadi masih ada di tangan Xiaoyan. Xiaoyan bisa menghancurkannya kapan saja selama dia mau. Wajah pria itu pucat. Dia melihat jelas bahwa Xiaoyan tidak memiliki kekuatan abadi. Tapi dia tidak tahu mengapa Xiaoyan begitu kuat. Bahkan setelah dikalahkan pun dia masih tidak bisa mengetahuinya. Kamu sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada batasan jumlah orang di sini. Tanya Xiaoyan mengungkapkan keraguan di hatinya. Pria itu mengertakkan gigi dan mengangguk. Ya, apakah kamu bahkan tidak tahu? Ucap pria itu. Xiaoyan mengangkat alisnya. Kilatan marah muncul di wajahnya. Apakah aku menyuruhmu mengatakan omong kosong? Jika aku mengetahuinya, bukankah lebih baik aku membunuhmu? Kamu hanya perlu memberitahuku apa yang kamu tahu. Jika aku menemukan satu pun kebohongan, hidupmu akan berakhir di sini. Ucap Xiaoyan. Tidak berani tuan. Biarkan aku menjelaskan kepada Anda. Menara pembantaian memiliki total 28 tingkat. Jika seseorang ingin naik ke lantai yang lebih tinggi, seseorang harus memiliki energi sihir yang cukup di tubuhnya. Misalnya untuk lantai 2 ini, syaratnya adalah kamu harus memiliki pil ajaib dalam tubuhmu. Ucap pria itu. Lalu bagaimana dengan lantai 3? Tanya Xiaoyan. Setelah menyerap energi iblis yang cukup, maka pola sihir pada pil ajaib akan muncul. Untuk tingkat ketiga menara pembantaian membutuhkan pil ajaib yang memiliki pola sihir. Begitu juga untuk tingkat atas lainnya.
ucap pria itu. Mendengar ini, Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada kabut abu di sekitarnya. Kabut abu-abu di tingkat kedua tidak sepadat tingkat pertama. Pada saat ini Xiaoyan memegang pil ajaib yang diperoleh dengan membunuh kedua orang di tangannya. Kedua pil ajaib ini tidak memiliki pola sihir. Jelas inilah alasan mengapa mereka mencegat dan mencoba membunuh Xiaoyan. Karena energi iblis di sini tidak lagi cukup, maka mereka harus menggunakan cara membunuh pihak lain. Kemudian meningkatkan pil ajaib mereka sendiri. Jadi begitu, ucap Xiaoyan dalam hatinya. Pil ajaib di tubuh Xiaoyan saat ini sudah memiliki 7 garis ajaib. Itu artinya dia memenuhi syarat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Baru saat inilah Xiaoyan mengerti fungsi dari pil ajaib di tubuhnya. Tidak heran kamu ingin membunuhku setelah aku tiba ke sini. Sekarang jika aku membunuhmu, bukankah aku akan mendapatkan pemberdayaan energi iblis? Ucap Xiaoyan menatap pria itu dengan senyum dingin. Nyala api membumbung dari telapak tangannya. Dan wajah pria itu langsung berubah saat melihat ini. Tuanku, tolong maafkan aku. Aku punya beberapa berita penting di sini yang pasti akan sangat membantu tuanku. Ucap pria itu buru-buru memohon. Kalau begitu ceritakan padaku. Kuharap berita yang kamu berikan bisa menyelamatkan hidupmu. Ucap Xiaoyan. Aku tahu lokasi mata air ajaib. Mata air ajaib ini mengandung energi sihir yang kuat, yang setidaknya dapat meningkatkan pil ajaib menjadi 2 atau bahkan 3 baris. Jika Tuan ingin mendapatkan warisan Raja Iblis Tianhe, Tuan harus mendapatkan sejumlah besar energi sihir untuk memenuhi syarat. Ucap pria itu menatap Xiaoyan dengan serius. Mata air ajaib? Karena ada tempat seperti itu, mengapa kamu memilih untuk memburu orang lain? Ucap Xiaoyan menatap pria itu dengan dingin. Saat berbicara, nyala api di telapak tangan Xiaoyan naik lagi. Tunggu sebentar, tuanku, aku juga ingin pergi ke sana. Tetapi mata air ajaib ditempati oleh orang kuat di langkah kelima keabadian Kaisar. Ini adalah langkah yang tidak berdaya. Ucap pria itu berkata dengan senyum masam. Pimpin jalan, ucap Xiaoyan. Pria itu mengambil jantungnya, mengubahnya menjadi kekuatan abadi dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, pria itu mengangguk dengan cepat. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat kedua jauh lebih lebar dari tingkat sebelumnya. Mengapa tidak ada iblis di sini? Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Iblis? Apakah Tuan berbicara tentang orang-orang yang telah dirubah menjadi iblis oleh energi iblis? Ucap pria itu. Apakah maksudmu orang-orang yang mati di sini akan menjadi iblis? Tanya Xiaoyan. Tentu saja. Apakah Tuan tidak tahu? Mereka yang bisa memasuki menara pembunuhan ini harus bisa menjaga kewarasannya di bawah energi iblis. Jika tidak, mereka akan dikendalikan oleh energi iblis dan menjadi iblis yang hanya tahu cara membunuh. Ucap pria itu sambil memimpin jalan dan menjelaskan dengan perlahan. Misalnya adalah sesuatu di sebelah kiri yang sedang datang ke arah kita. Ucap Xiaoyan. Setelah kata-kata itu jatuh, terlihat sosok hitam tiba-tiba muncul dari kabut abu-abu di sebelah kiri. Melihat ini, wajah pria itu segera berubah dan bahkan berencana untuk mundur ke belakang. Tetapi Xiaoyan langsung menendang pantatnya. Mulai sekarang kamu akan menjadi pembantuku. Kamu harus menyelesaikan hidangan awal untukku. Ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Pria itu tersenyum kecut. Dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan melawannya. Iblis itu membuka mulutnya yang penuh gigi tajam dan menggigit pria itu. Pria itu marah. Tidak peduli apa dia juga pria kuat di langkah ketiga keabadian Kaisar. Jika dia bertarung dengan sungguh-sungguh, setidaknya monster tingkat ini bukan lawannya. Pada saat ini dengan suara ding, gigi tajam yang keras menggigit tombak panjang yang ditusuk pria itu. Matilah! Teriak pria itu menusukkan tombak tajam ke dalam mulut sang iblis. Itu langsung belakang kepalanya. Awalnya pria itu mengira sang iblis akan kalah. Tetapi apa yang terjadi adalah di luar dugaannya.
Iblis itu sepertinya tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Terlepas dari tombak yang menusuk bagian belakang kepalanya, cakar tajam dari 5 jari meraung ke arah pria itu. Adegan ini membuat pria itu harus membuang tombaknya dan mundur. Iblis itu segera mencabut tombak yang menembus mulutnya dan membuat gerakan pembunuh yang persis sama dengan pria itu sebelumnya. Bajingan ini sebenarnya memiliki kecerdasan untuk meniru orang lain. Ucap pria itu tidak bisa menahan diri untuk mengutuk marah. Segera tombak panjang lainnya muncul di tangannya lagi dan tombak panjang ini bahkan lebih kuat. "Bajingan, matilah!" teriak pria itu melambaikan tombak di tangannya. Tombak itu sepertinya memiliki spiritualitas. Itu berubah menjadi transparan tak terlihat saat melesat lurus dan kembali memadat ketika menusuk jantung dari sang iblis. Iblis itu jatuh tersungkur dan sebuah lubang besar langsung menembus dadanya. Setelah iblis itu jatuh, sosoknya perlahan menghilang dan berubah menjadi pil ajaib. Pria itu secara inisiatif mengambil pil ajaib hanya untuk memberikannya ke Shoyan. Sangat disayangkan orang-orang kuat di tingkat keabadian harus menjadi seperti ini, ucap Shoyan menghela nafas. Pria itu juga mengangguk dengan penuh prihatin seperti Shoyan. "Ya, sayang sekali. Tapi ini adalah pilihan mereka sendiri. Mereka datang untuk warisan dan mereka hanya memikirkan berkahnya tanpa memperdulikan resikonya," ucap pria itu. Xiaoyan tidak berbicara. Dia terbang ke depan lalu melanjutkan. "Sayang sekali mereka tidak memiliki cincin penyimpanan setelah menjadi iblis," ucap Xiaoyan. Kalimat ini langsung menghilangkan rasa kagum dari pria itu terhadap Xiaoyan. Baru kemudian dia menyadari bahwa apa yang dimaksud Xiaoyan adalah sangat disayangkan dia tidak menemukan cincin penyimpanan pada iblis-iblis ini. Awalnya pria itu berpikir bahwa Xiaoyan mungkin berbeda dari yang lainnya. Mungkin dia memiliki hati yang welas asih. Tapi sekarang sepertinya dia benar-benar salah. Xiaoyan tidak hanya kasihan karena orang-orang ini berubah menjadi iblis setelah kematiannya, tetapi justru memikirkan cincin mereka sebelum kematiannya. Menurut pria itu Xiaoyan lebih seperti iblis daripada iblis. Pada saat ini keduanya berada di depan satu sama lain. Pria itu memimpin jalan untuk Xiaoyan. Bisa dikatakan bahwa posisi pria itu merupakan tameng bagi Xiaoyan. Jika ada bahaya, dia akan dikorbankan terlebih dahulu. Pria itu tidak berdaya di hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain melakukan semua pekerjaan kotor ini. Jika Xiaoyan tidak senang, dia mungkin akan dibantai kapan saja. Lagi pula dia juga eksistensi kuat di langkah ketiga keabadian kaisar. Baginya terlalu memalukan untuk menyembah seorang dewa. Saat memikirkan ini pria itu tersenyum kecut. Singkatnya setelah berjalan beberapa ratus meter ke depan, terlihat beberapa cahaya dingin meraung dari segala arah. Mata pria itu langsung membeku. Dia segera mencabut tombaknya. Kekuatan abadi melonjak dari tubuhnya dan tombak itu memblokir serangan kilatan cahaya. Saat berikutnya ada 3 sosok melesat ke arah pria itu dari arah yang berbeda. Dan mata pria itu tiba-tiba tenggelam. Bukan karena dia takut, dia hanya berpikir mengapa mereka semua datang ke arahnya. Logikanya orang-orang ini seharusnya menyerang yang terlemah terlebih dulu. Ketika pria itu menoleh untuk melihat, dia menyadari bahwa Xiaoyan telah menghilang di beberapa titik. Pria itu memiliki garis-garis hitam di seluruh kepalanya dan 3 sosok itu sudah mendekat. 1 orang di tingkat keabadian kaisar langkah kedua dan 1 di tingkat langkah pertama. "Beraninya kalian membuat permusuhan dengan tingkat kekuatan ini," ucap anak buah Xiaoyan itu. Dia tidak tahu kemana Xiaoyan menghilang. Tapi untuk saat ini dia masih harus berurusan dengan mereka bertiga terlebih dahulu. Ketiganya merupakan keabadian kaisar dan yang terkuat hanyalah langkah kedua. Seharusnya tidak sulit bagi pembantu Xiaoyan untuk menghadapinya. Tentu saja ada alasan tertentu mengapa mereka berani mengambil tindakan terhadap pembantu Xiaoyan di langkah ketiga. Ini pasti sama seperti ketika dia berurusan dengan Xiaoyan sebelumnya.
yaitu telah mengatur jebakan sejak awal di sini. Formasi pembunuh kutukan cahaya suci, teriak ketiga sosok itu. Segel tangan mereka berubah dengan cepat. Pada saat ini susunan cahaya mengembun di atas kepala pembantu Xiaoyan. Dalam sekejap sinar cahaya yang sangat menyilaukan menyelimuti pria itu. Susunan cahaya berputar dan ribuan sinar menyapu dengan liar. Saat ini sudah terlambat bagi pembantu Xiaoyan untuk menghindar. Sinar cahaya yang penuh dengan kekuatan penghancur menguapkan kulit dan daging pembantu Xiaoyan. Dia yang menjadi pusat serangan susunan cahaya membuat jeritan yang sangat menyakitkan. Setelah beberapa saat susunan cahaya perlahan menghilang, mengungkapkan sosok pembantu Xiaoyan bergoyang dengan lemah. Tidak ada 1 inci pun kulit yang utuh di tubuhnya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah terkelupas. Daging dan darahnya berubah menjadi hitam pekat. Namun dengan kekuatan pemulihan dari keabadian kaisar, secara alami luka seperti ini masih dapat diperbaiki. Hanya saja mereka bertiga tidak akan memberi pembantu Xiaoyan waktu untuk pulih. Terlihat 3 tali energi meraung ke arah pembantu Xiaoyan. Itu mengikatnya dengan erat. Dan tali ringan itu sepertinya mengandung racun yang mencegah pemulihan. Menyebabkan pembantu Xiaoyan menjerit kesakitan lagi. Pada saat ini sosok yang terkuat di antara ketiganya mencondongkan tubuh ke depan. Dia memegang pedang panjang yang terbungkus kekuatan abadi dan menusuk ke arah jantung pembantu Xiaoyan. Selama jantungnya hancur, kekuatannya akan turun dari langkah ketiga ke langkah kedua. Pada saat itu dia tidak akan lagi menjadi lawan dari mereka bertiga. Pria yang menjara memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menang. Begitu pembantu Xiaoyan pulih, tidak akan mudah menghadapi pria kuat di langkah ketiga. Pembantu Xiaoyan yang diikat dengan tali energi tidak bisa bergerak. Dan dia seperti domba yang siap untuk disembelih. Namun tepat pada saat-saat krisis ini terlihat penguasa raksasa datang dari jauh. Lalu memblokir pedang yang akan menusuk jantungnya. Dengan suara dentang penguasa Swan yang dipenuhi nyala api mengibaskan pedang itu. Pria berpedang mengubah ekspresinya. Dia melangkah mundur dan melihat ke arah dari mana penguasa besar itu berasal. Di sana terlihat sosok Xiaoyan berjalan keluar dari kabut abu-abu dengan ekspresi acuh tak acuh. "Kekuatanmu pada langkah ketiga ini agak lemah," ucap Xiaoyan memarahi pembantunya. Di sisi lain mereka bertiga memandang Xiaoyan serempak. Pertama adalah keterkejutan dan selanjutnya adalah penghinaan. Hanya dewa pertempuran. Sial, dia sebenarnya hanya sampah. "Qigao, kamu pergi dan bunuh dia," ucap pria di langkah kedua keabadian kaisar. Setelah selesai berbicara, sosok pria bernama Qigao melompat keluar. Mengangkat tangannya untuk menampar Xiaoyan dengan telapak tangan yang berisi kekuatan abadi. Dauki keabadian menyembur keluar, lalu terkondensasi menjadi telapak tangan raksasa di udara. Qigao memandang Xiaoyan dengan dingin. Ada penghinaan dalam ekspresinya. Itu bukan karena dia sombong, tetapi sebagai makhluk abadi, dia secara alami memandang rendah dewa perang. Pada saat ini pembantu Xiaoyan yang diikat oleh tali energi juga melihat kepercayaan diri mereka. Reaksi mereka hampir persis sama seperti ketika dia melihat Xiaoyan. Mereka akan benar-benar tertipu oleh kekuatan Xiaoyan dan pada akhirnya akan menyesalinya. Misalnya saat ini pria bernama Qigao yang sedang bertarung melawan Xiaoyan. Ketika telapak tangan raksasa akan jatuh, sosok Xiaoyan tidak berniat mengelak sama sekali. Sebagai gantinya inti guntur melonjak keluar dari tubuhnya. "Mencari kematian," ucap Qigao mendengus dingin. Baginya telapak tangan ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh Dewa Dou. Qigao cukup percaya diri untuk membunuh Xiaoyan yang tidak menghindar. "Terlalu lama," ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Setelah kata-kata itu jatuh, sosoknya secara inisiatif mendekati telapak tangan raksasa.
Xiaoyan tiba-tiba beraksi dan menembus langsung melalui telapak tangan raksasa itu. Saat berikutnya Xiaoyan tiba di depan Qi Gao dalam sekejap mata. Qi Gao bahkan belum bereaksi ketika tinju Xiaoyan meraung ke arahnya. Dengan suara pukulan keras terlihat dada Qi Gao langsung cekung. Bola matanya menonjol dan seteguk darah bercampur dengan organ dalam menyembur keluar. "Apa?" ucap terkejut dua pria lainnya yang menonton di kejauhan. Dengan satu pukulan ini meskipun sosok Qi Gao tidak meledak secara langsung, hampir semua tulang di tubuhnya patah. 90% dari seluruh tubuhnya hancur dan dia membentur tanah dengan keras. Adegan ini membuat kesombongan dua pria lainnya berubah menjadi kengerian. Mereka menatap Xiaoyan dengan mata gemetar. Hanya pembantu Xiaoyan yang diikat dengan tali energi mengungkapkan senyum puas. Sekarang dia begitu senang bahwa dia dan Xiaoyan bukan hubungan yang bermusuhan. "Mundur, dia bukan Dewa Dou. Dia menyembunyikan kekuatannya untuk menipu kami," ucap terkejut pria di langkah kedua. Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat melarikan diri ke belakang. Hanya saja sayap Dewa Hitam di belakang Xiaoyan bergetar dan sosoknya berubah menjadi bayangan. Itu muncul tepat di depan pria yang berniat melarikan diri. Pria itu merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memprovokasi monster seperti Xiaoyan. Satu pukulan hampir membunuh seorang keabadian kaisar. Meskipun pria itu tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki Xiaoyan, tapi pukulan itu membuat pikirannya berkelebat. Setidaknya adalah eksistensi kuat di langkah kelima, atau bahkan mungkin di langkah keenam. Dugaan-dugaan itulah yang ada di pikiran pria itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobah sampai akhir. Sampai jumpa.